Bolehkah kita menjual kebutuhan pokok atau sembako dengan pembayarannya tempo? Ya Allah a'lam, menurut pendapat ulama-ulama Zahiriyah boleh, ya, dengan pembayaran non tunai, dengan pembayaran tempo atau kredit, sebagaimana keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu." Jika kalian mengadakan transaksi jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan, maka tulislah. Dengan catatan tadi, ditulis, dicatat, ya, ada bukti. Si penjual pegang bukti, si pembeli pegang bukti, ya, yang diketahui, yang disepakati. Jadi sehingga nanti ada perselisihan, yang pembeli merasa sudah bayar, yang penjual merasa belum menerima, itu bisa diselesaikan dengan mengeluarkan bukti tulisan, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mempersyaratkan adanya saksi. Tapi adanya saksi ini para ulama mengatakan sunnah. Mencatatnya wajib, saksinya sunnah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, ya. Ini tentang masalah emas. Jadi ada orang meminjam emas dengan catatan bayarnya emas. Tapi di saat dia meminjam emas, di saat emas belum naik. Tiba di saat dia ingin membayar dengan emas yang harga belum naik. Namanya dengan perjanjian emas dibayar emas. Nah, sementara untuk membayarnya dia pun sudah tidak mampu. Bagaimana kita menyikapinya dengan orang yang tidak mampu membayar itu tadi? Iya. Pinjam emas. Karena memang orang kalau dipinjamin uang nggak punya uang. Tapi kalau dipinjamin emas ada, ya, maka pinjam emas ngulanginnya harus emas atau uang senilai dengan emas saat dia mengembalikan, bukan saat dia meminjam. Bagaimana kalau orang yang meminjam tadi ketika pinjam emas 10 gram, waktu itu harga emas masih 1 juta, ya. Terus setelah dia mau membalikan, kok berubah emasnya jadi 2 juta. Yang tadinya utangnya 10 juta naik jadi 20 juta. Maka dia kembali ke persyaratan awal, pinjam emas, pulangin emas. Jadi seorang muslim itu terikat dengan persyaratan. Al-mu'minu ala syurutihim. Jadi kalau dia pinjam emas, ya harus konsekuensinya yang kembalikan emas. Kalau emasnya naik ikut naik, emasnya turun ikut turun, ya, itu sudah konsekuensi dan itu harus dia tunaikan. Bagaimana kalau dia nggak mampu? Kalau dia nggak mampu, ya tetap dia punya kewajiban. Apa nanti dicicil atau ada kebijakan lainnya, ya, atau nanti yang meminjamkan, ya sudah, kamu bayar aja senilai emas yang saat itu kamu pinjam. Saat itu kamu pinjam emas harganya berapa, bayar di saat itu. Boleh juga apa-apa. Kalau mendapatkan ridho dari yang meminjamkan. Oh, ada lagi?
Iya. Bolehkah kita mengingatkan saudara kita yang berhutang? Saya terlalu lama, jadi dia ada lupa. Kita ingatkan kembali bahwasanya Iya. pernah berhutang sama kita. Bolehkah mengingatkan? Boleh nggak kita mengingatkan saudara kita yang punya hutang sudah lama, bahkan dia sudah lupa, bukan pura-pura lupa, tapi dia sudah lupa. Ya, wajib diingatkan. Kita wajib mengingatkannya. Ya, kamu dulu punya utang sama saya. Kapan? Ya dulu waktu kamu gini. Iya dah, iya. Ini buktinya, tunjukkan buktinya. Ya, makanya Allah Subhanahu Wa Taala mempersyaratkan harus ditulis. Dan kita nggak boleh tersinggung, ya. Kalau ada teman kita mau ngutangin, kemudian dia minta bukti, kamu ini kayak apa aja, kayak nggak percaya sama saya, nggak boleh gitu. Ya harus ada tulisan, karena kita nggak tahu umur. Bisa jadi kita yang mati duluan atau dia yang mati duluan. Kalau ada buktinya enak nagihnya kepada ahli waris. Ya. Dan itu harus diingatkan. Tapi kalau mau diikhlaskan, ya sudah diikhlaskan aja. Sudah saya ikhlaskan. Dia bayar, saya terima, nggak bayar sudah lah, anggap sedekah. Kan sering gitu ya. Ya. Itu kalau dia iba biasanya gitu. Tapi kalau dia jengkel, kamu nggak bayar di dunia, saya tagih di akhirat. Nah, itu yang repot loh itu. Ya. Satu lagi Ustaz. Ya. Nah, suatu pertanyaan, apabila orang berutang dan orang berutang itu dia tidak tertulis di kertas dan si ahli pengutang itu tidak ada saksi yang melihatnya. Tiba dia di saat dia meninggal, si utang ini kan ada keluarga. Apabila kita tanya keluarganya, mereka pasti berdalih, kan ada bukti. Nah itu bagaimana? Kalau memang nggak ada bukti, nggak ada saksi, maka ahli waris boleh menolak. Ya, boleh menolak. Ada umpamanya keluarga kita meninggal, tiba-tiba ada orang datang bilang, ini almarhum ini punya utang sama saya. Ada buktinya? Nggak ada. Ada saksi? Nggak ada. Boleh menolak. Meskipun andai dia itu benar-benar punya hutang, ya. Nah kalau masalah itu nanti penyelesaiannya di hari kiamat, ya. Karena di dunia ini yang dijadikan patokan ya bukti. Maka Nabi SAW itu pernah membuat statement, bisa jadi kalian itu berselisih, tapi karena salah satu di antara kalian gak punya bukti, gak punya saksi sehingga kalah, ya. Dan aku membela secara dohir, ya, secara dohir diminta bukti gak ada, ya sudah, kata Nabi kamu gak punya. Bisa jadi nanti di hadapan Allah kamu yang menang. Itu bisa jadi seperti itu, ya. Karena memang seorang itu hanya mampu menghukumi sesuai dengan dohirnya. Dia nggak bisa ngorek-ngorek yang ada di dalam hatinya. Orang ini jangan-jangan modus lagi nanti. Kita kan nggak bisa, nggak punya alat untuk deteksi itu. Ya, datang-datang bilang lagi hutang sama almarhum, jangan-jangan modus, kan? Kita nggak punya alat itu. Tapi kalau memang benar-benar punya hutang tapi nggak bisa mendatangkan bukti, kita berhak nolak. Walaupun nanti Allah yang akan menghakimi dari perselisihan semua yang ada di dunia. Maka Allah sering menyebutkan dalam Al-Quran, wallahu yahkumu bainakum fi ma kuntum fi ikhtalaftum. Nanti Allah yang akan menghakimi kalian ketika kalian itu berselisih di dunia, yang perselisihan itu nggak selesai.
nanti akan diangkat di mahkamah syariah, di padang mahsyar itu. Ya, dan nantilah hak itu akan dikembalikan dalam bentuk amal soleh, dalam bentuk dosa, dalam bentuk kebajikan. Ya, makanya ada hadis tentang orang-orang yang bangkrut. Kata Nabi, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, orang yang bangkrut orang yang nggak punya harta, nggak punya uang, nggak punya harta benda. Kata Nabi, bukan. Orang yang bangkrut itu orang yang ketika menghadap Allah membawa pahala banyak. Tapi apa? Tapi ternyata dia itu zalim dengan orang lain, mengambil harta orang lain, merampas harta orang lain, memukul orang lain, menumpahkan darah orang lain, ya, mencoreng nama baik orang lain, sehingga apa? Pahala yang dia bawa yang banyaknya segunung Atama itu nanti dibagi-bagi ke orang yang pernah dia zalimi sampai habis, sampai gak tersisa. Kalau sudah gak tersisa lagi, maka dosa orang-orang yang dizalimi tadi ditumpahkan semua ke dia. Itulah orang-orang yang rugi. Ya. Tapi di dunia kita hanya menghukumi secara zahir. Bisa jadi orang-orang itu yang menang di perkaranya menang di pengadilan karena ya dia punya bukti. Ya, ribut masalah tanah, sengketa tanah, dia punya bukti walaupun dia peroleh bukti tadi dengan cara yang zalim. Tapi nanti di akhirat ya Allah yang akan menegakkan. Ya. Semua perselisihan itu akan diselesaikan di akhirat. Sampai seekor domba yang tidak punya tanduk, yang ditanduk oleh domba yang punya tanduk, nanti dia akan tuntut di akhirat. Ya, setelah semua ditegakkan, baru diputuskan. Allahu a'lam. Naktafi lahuna wa naktafi bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.